Welcome to Diamond Education. Kali ini dengan saya Mr. Stanley. Kita akan belajar tentang pronouns ya. Untuk pemula, pronouns ini penting untuk dipelajari supaya tidak salah-salah dalam meletakkan kata ganti atau pronouns ya. Kita lihat pronouns itu kata ganti untuk menggantikan kata benda, orang. Jadi kita misalnya mengganti seseorang dengan kata apa, contoh Budi kita ganti dengan kata he, atau Santi dengan kata she, atau rumah kita ganti dengan it. Jadi banyak kata gantinya ya. Kita lihat contoh simple sini. Budi play football every morning. Kita ganti dengan he plays football every morning. Kenapa penting kita menggunakan kata ganti? Supaya kita dalam satu kalimat kita nggak selalu sebut nama Budi terus. Budi play football every morning. Budi study at 3 o'clock in the afternoon. Budi have lunch at blah blah blah. Budi, ingat bosan kita dengan nama Budi terus kan? Jadi kita ganti dengan kata he. Pertama kita muncul satu kalimat pertama, Budi play football every morning. After he play football, he have lunch and then he Jadi kita nggak perlu menyebutkan namanya berulang-ulang kali. Nah, itu fungsi kata ganti. Oke. Ada 4 jenis yang akan kita pelajari di sini, yaitu personal, object, possessive, sama possessive adjective ya. Ini nomor 4 ya. Possessive adjective, adjective pronouns. Banyak ya jenis dari pronouns ini, masih ada reflektif dan masih banyak lagi ya. Tapi yang 4 ini kita pelajari dulu supaya tidak terlalu panjang videonya. Yang pertama, personal pronouns. Fungsinya untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Jadi pada posisi subjek itu biasanya di kalimat depan atau subjek kalimat depan pertama itu dimulai dengan subjek. Subjek bisa saja dimulai dengan I, you, we, they, he, she, it. Dan bisa dimulai dengan nama-nama Jimmy, nama siapa, atau benda. Jadi bisa juga nama 2 orang, nama 3 orang, atau ramai. Nah, di situ kata ganti itu kita bisa gunakan kata ganti yang ini. Ini ya, ini subjek depan ini. Kata ganti orang untuk benda it ya. Oke, kita lihat contoh sedikit sini. I am from Indonesia. Misalnya kamu untuk gantikan kamu nggak perlu sebut nama kamu. Stanley from Indonesia, tapi kamu gunakan kata I am from Indonesia. Karena untuk sebagai kata ganti diri sendiri. Lalu you look good. Kamu lagi ngobrol sama teman kamu. You kan. Kamu bilang namanya, kamu lagi ngobrol dengan Budi. Budi look good. Siapa Budi? Seperti orang lain saja. Jadi kita gunakan kata you sebagai pengganti kamu ya. Jim is angry and he just left. Nah, di sini pengganti Jim adalah he ya. This table is old. It needs to be repainted. Nah, table di sini kata gantinya adalah it. It di sini kita tahu menunjukkan this table ini. Nah, kemudian we don't like the movie. Jadi misalnya kamu bilang Santi dan Budi dan Ani nggak suka filmnya. Kalau kita bilang aja we don't like the movie, nggak perlu bilang Santi, Budi, Andi, Stanley don't like the movie, nggak perlu begitu. Jadi bilang we don't like the movie. They don't like the cake. Ya, they untuk mereka. Oke. Kemudian kita lihat di sini exercise sedikit. She often read books. Ya, Laila ya, she ya kata gantinya. Lalu Alan ini cowok, berarti kata gantinya adalah he. He is watching TV. The dress benda ya. Jadi it is greens. Kalau bendanya banyak harus menggunakan they. Misalnya dressnya ada banyak, kita gunakan they are greens ya. Lalu
The picture, ini banyak kan, picture-nya ada S, jadi kata ganti untuk benda yang banyak kita harus they ya. They are on the wall. The cat. The cat itu bisa dua jawabannya, bisa it, bisa she. Kenapa pakai she? She kan untuk kata ganti perempuan. Jadi untuk kata ganti yang punya namanya hubungan dekat, kita punya koneksi atau hubungan dengan binatang itu atau sesuatu yang kita tahu, kita kenal dengan dekat, kita bisa gunakan kata ganti she untuk benda. Jadi she is running. Ya, kita bilang she is running gitu. Where's your cat? Catty. Oh, she is running gitu. Ya, kita bilang she is hiding. Kita gunakan kata she. Bisa juga untuk kapal, kita gunakan ship ya. The ship is sinking. She is sinking. Nah, gitu ya. Jadi bisa saja untuk benda-benda yang kita tahu, biasanya kadang-kadang kita gunakan kata she ya. Oke, kemudian my sister and I. My sister ini dua orang, jadi harus gunakan kata we ya. Ada saya, berarti we are. We are watching TV. Oke. Nah, tadi subject, sekarang objek. Ya, setelah subject pronouns, sekarang objek. Objek itu ada di ini ya. Subjek di depan, ini untuk menggantikan kata benda atau orang di posisi objek. Tadi untuk kata ganti yang di depan kalimat, sekarang yang di belakang kalimat atau di objek kalimat. Kita lihat contoh di sini. Emily knows me ya. Me ini kata ganti saya. Jadi nggak bilang Emily knows I. Karena di sini letaknya di belakang, di objek. Jadi harus gunakan kata me. Di I berubah menjadi me, you tetap you, we menjadi us, they menjadi them, he menjadi her, his, he, she, her, he, him, it tetap it ya. Nah, Emily knows me, Emily knows you, Emily knows us ya, we, Emily knows them ya, her, him. Kita lihat ya, ini ya. Subjek, objek ya. Subjek di depan kalimat, objek kebanyakan di belakang kalimat. Contoh biasanya, I gave the book di sini. I itu di depan kalimat. Nah, contoh kedua, he gave the book to me. Nah, bukan to I tapi to me. Me-nya di belakang kalimat. Jadi bentuk dalam suatu kalimat itu bisa begini. Subjek tambah verb tambah objek. Nah, untuk objek kita harus isi dengan ini ya. Kata gantinya me, you, us, them, her, him, it. Misalnya, I gave the book. I gave Budi. I gave the book to Budi. I gave the book to Budi. Jadi Budi kita kita udah tahu pasti bukunya kasih ke Budi. Jadi kita gunakan kata pendek. I gave the book to Budi, cowok kan, him. I gave the book to him. Misal kita lagi bicara tentang si Ani, kita lagi mau ngobrol dengan dia, lalu kamu bilang, kamu kasihkan bukunya ke dia kan? Ya, yes. I gave the book to her. I gave the book to her ya. Jadi ini untuk kata ganti yang untuk objek di belakang punya. Oke, saya rasa cukup ya. Subjek sama objek pronoun ya. Subjek di depan, objek di belakang. Nah, sekarang possessive. Possessive ini untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi ada dua jenis possessive itu. Ada possessive adjective dan possessive pronouns. Possessive adjective itu dia tak bisa berdiri sendiri, dia butuh kata benda. Possessive pronoun dia independen, dia berdiri sendiri. Jadi kita lihat contohnya sini ya. Kata ganti independen yang udah berdiri sendiri. Lalu sedang possessive adjective tidak dapat berdiri sendiri, dia membutuhkan kata benda atau diletakkan sebelum kata benda. Kita lihat yang possessive adjective ya. Yang my money, dia butuh satu kata benda di sini, my money, your money, our money, their money, his money, her money. Nggak mungkin her, it is her, tapi it is her money, it is her book, it is
she book, salah. It is her book, salah. Jadi harus kata her book, his book, his pen, our pen, our home, my home. Ya. Nah, ini yang possessive pronoun yang bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Langsung kata it's mine, yours, ours, theirs, his. His ini sama ya, his sama ini sama ya. Hers ya. Hers ini tinggal tambah s aja di sini. Hers ini juga sama tambah s, tambah s ya, yang my beda. Mine beberapa tambah s, lalu yang satu ini yang beda. Mine, ours, they, theirs ya. Ini bisa diletakkan di depan maupun belakang kalimat ya. Jadi tidak mesti ini di belakang kalimat. Kita contoh di sini, the car is mine. The car is mine, punya saya artinya. Mobil ini punya saya, not Farah. This heart will always be yours. Hati ini akan selalu untuk kamu. The slippers are hers. Slipper ini punya dia, hers di sini. Jadi cukup tambahkan s ya, hers ya. We couldn't touch console because it his ya, punya dia. The victory is ours. Victory ini punya kita. No one can take it from us. My home is beside theirs. Ya, rumah kita di sebelah theirs, rumah milik mereka. Ya. Kemudian kita lihat sini ini yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dia butuh kata benda. Karena ini possessive adjective ya, yang butuh kata benda. Kita lihat di sini ya. Contohnya, this is my motorcycle. My motorcycle. Motorcycle punya saya, my ya. Your watch ya. Sini. Lalu her untuk perempuan, her lipstick ya. Lipstick is expensive. His room ya. Our father, your friends, their face. The dog looks like its food ya. Makanan anjing itu. It's untuk binatang ya, mengganti binatang ini. The dog likes its food ya. Jadi it plus s, nah itu untuk kepunyaan, untuk kata ganti benda atau binatang. Kemudian kita latihan ini, sedikit latihan. Pilih apakah ini possessive adjective atau yang pronouns yang bisa berdiri sendiri. Kita lihat soalnya ya. Number 1, is this cup your atau yours? Nah, is this cup yours? Ya, ini jawabannya. Apakah cup ini punya kamu? Kalau your, dia mestinya is. This is your cup. Nah, your-nya di depan, cup sebelah itu ya. The coffee is mine atau mine. Ya. The coffee is mine, yang bisa berdiri sendiri ya. Mine. Kalau mine harus bilang, this is my coffee. Gitu ya. Number 3, the coat is mine. He live in her house ya. Jawabannya her karena dibutuh kata benda. Her house. Kalau ini hers sudah tidak butuh kata benda lagi. You might want your phone ya. Your ini ya. Okay. Number 6, the car is theirs ya, punya mereka. Car. She cooks our food. Our ya. Karena food ada kata benda sini. Our. Don't stand on my foot ya. Karena ada kata benda sini. My foot. She gave him her suitcase. Ya. I met their mother. Okay. Jadi ini namanya possessive pronouns yang bisa berdiri sendiri dan possessive adjective yang butuh kata benda. Oke, ini exercise ya. Kita akan lihat exercise ini. Tinggal pilih aja ABAB. My name is Samuel. Ini subjek untuk benda, subjek untuk pertama atau objek ya. Pronounnya subjek atau pronounnya objek. I am a German ya. Ini pronouns untuk subjek. Lalu my grandparents live in Berlin. We visit blah 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 often. We visit them ya. Karena di belakang objek harus them, bukan they di depan.
Let's blah 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 have you carry this bag. Let's me atau I pakai me jawabannya. Let's me have you carry this bag. Karena ada kata let's sini jadi sembilan yang me objek ini. Should blah 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 have you carry this book? Should I jawabannya ini. Should I have you carry this book? Number 5. Can blah 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 you me. Nah, misalnya kalau di sini me berarti jawabannya you ya. Can you tell me where you berarti ada dua jawabannya. Where I can find a good restaurant. Number 6. James should stay back after school. So tinggal di sekolah. James berarti he ya. He has football practice. James laki-laki. He. Him untuk objek. They untuk mereka. That pen is mine ya untuk berdiri sendiri punya. That pen is mine. It is not yours ya. Di jawabannya. This is pada bedroom kata benda berarti menggunakan mine. This is my bedroom. That is hers. Ya, ini B jawabannya. We can go to kata benda our place ya. Our place. Or we can go to yours. B. My birthday is on 18 May and hers ya. Jawabannya. Her is on 21st. Okay, thank you.